Ayahnya Dokter Renita ini adalah seorang ahli paru juga, yaitu Dokter Sugondo Ruwidodarmo. Dokter Sugondo Ruwidodarmo itu adalah adik dari pahlawan nasional yang namanya sering kita dengar sebagai nama sebuah bandar udara di Yogyakarta. Dengarkan Abang Pendi bahas tentang pendidikan. Simak apa isinya, Abang Pendi. Abang Pendi ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur. Semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua, bagi semua, bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Halo, salam sehat semua. Jumpa lagi dengan saya, Abang Pendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Kali ini saya sudah kedatangan dua orang tamu. Mereka adalah dua orang dokter, yang satu ibunya, tentunya yang satunya anaknya. Nah, ini kita akan berbicara hal yang menarik berkaitan dengan keturunan. Baik, saya perkenalkan, yang pertama adalah Dr. Astri Indah Prameswari, spesialis paru. Halo dokter. Halo Bang Pendi. Nah, Dokter Astri didampingi oleh ibunya yang juga seorang dokter. Saya perkenalkan, Dokter Renita Sugondo Tarbin. Halo Hai. dokter. Hai. Kita akan membahas masalah pendidikan. Kemudian saya akan mulai dengan Dokter Astri nanti. Saya mendengar bahwa pendidikan untuk menjadi dokter itu ternyata makan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan mereka yang kuliah di bidang lain, ya, misalnya bidang ekonomi atau bidang sosiologi ataupun teknik, bisa teknik arsitektur, teknik sipil dan lain-lain. Mereka itu bisa selesai masa pendidikannya dalam kurun waktu 3,5 tahun sampai 4 tahun, kemudian selesai, kemudian bisa sudah melamar untuk bekerja, atau bagi mereka yang beruntung sudah bisa langsung bekerja dan mendapatkan gaji. Tapi beda dengan dokter. Dokter setelah mereka menjalani masa kuliah selama kurang lebih yang sama, 3,5 sampai 4 tahun, kemudian selesai dari situ mereka akan mendapatkan gelar memang sebagai sarjana kedokteran, tetapi belum bisa bekerja, belum bisa berpraktek, karena masih harus ada lagi masa yang mereka harus lalui, yaitu terkenal dengan sebutan koas atau co-assistant, jadi dikenal dengan koas. Nah, itu selama kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Terus saya pikir setelah itu sudah boleh dia praktek. Ternyata belum, masih ada lagi yang mereka calon dokter ini harus melalui, yaitu ada UKDI, yaitu Uji Kompetensi Dokter Indonesia. Belum cukup dengan itu, masih ada lagi yang mereka harus lulus tes, yaitu tes OSCE, clinical IAE, ya, OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Nah, setelah melalui itu, mereka sudah bisa diwisuda itu, diwisuda sebagai dokter. Tapi apakah sudah bisa praktek?
Belum. Belum, masih ada lagi. Tapi daripada saya yang berpanjang-panjang, baik saya ajukan pertanyaan ini untuk dijelaskan oleh Dokter Astri. Silakan dokter. Ya, jadi memang perjalanannya panjang ya Bang Fendi untuk menjadi seorang dokter. Memang kalau saya pada awalnya kenapa ingin jadi dokter, pastinya melihat role model saya ya, sebelah saya, ibu saya, yang kebetulan juga seorang dokter. Dari kecil memang sudah ada niat apa sih yang nanti kalau besar saya ingin menjadi apa gitu. Nomor satu sebenarnya ada keinginan untuk membantu sesama lah ya, tentunya dalam bidang kesehatan. Oh, dari situ ya didorong ya awalnya ya, Ya. untuk justru bukan berpikir untuk cepat-cepat jadi dokter kemudian bisa praktek, tapi ada unsur lain di belakangnya. Iya, jadi awalnya nggak kepikiran jadi dokter karena kalau role model saya ini pulangnya tengah malam pada waktu saya kecil gitu. Jadi yang di dalam benak saya, oh dokter itu waktunya sangat tersita ya gitu untuk pasien-pasiennya gitu. Tapi ternyata itu kan setelah kita dewasa gitu ya, itu hanyalah sebuah pilihan gitu. Jadi kalau kita ingin mengatur waktu kita bekerja sampai malam, hanya sampai sore, ya itu hanya pilihan gitu. Jadi ya pada saat awal saya sebenarnya malah ingin ke arah yang penelitian gitu. Tapi masih tetap ranahnya dalam bidang kesehatan. Tapi ya memang begitu kan kita memasuki dunia kedokteran pada awalnya ya tidak mudah ya, karena waktu lulus SMA dihadapkan dengan benar nggak ya saya ingin menjadi seorang dokter gitu, karena kan untuk mengambil jurusan kedokteran ya itu tadi ya kuliahnya lama dan namanya orang daerah datang, kebetulan saya besarnya nggak di Jakarta. Oh, itu hal menarik juga tuh. Jadi bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta, dari Cilegon. Oh, Cilegon. Ya, jadi begitu datang ke Jakarta juga godaannya banyak kan, kota besar. Iya, iya. Kota besar, kebetulan kawan-kawan juga orang Jakarta, lulusan Jakarta. Jadi ya mereka yang sudah terbiasa memanage waktu. Kalau saya karena kota kecil, antara jarak sekolah dengan rumah itu dekat gitu. Jadi waktu itu bingung juga kalau tinggal di rumah saudara gitu, karena orang tua kan masih tinggalnya di Cilegon, tinggal di rumah saudara yang mana jaraknya bisa memakan waktu setengah jam sampai 1 jam, yang bagi saya mau makan waktu sekali gitu kan, perjalanan gitu untuk ke sekolah itu, untuk ke kampus gitu. Akhirnya mengambil keputusan bahwa mencari kos-kosan dekat kampus. Godaan pasti banyak pada awalnya, bahkan sampai benar gak ya, itu masih galau ya, dalam pertengahan pendidikan itu masih galau, masih ingin meneruskan gak nih kedokterannya. Nah, itu yang saya mau tanya sebenarnya, apakah dari seorang ibu tuh ada paksaan atau diarahkan untuk memang menjadi dokter, atau ada keinginan sendiri dari dokter Astri waktu itu? Campur aduk Bang Fendi. Oh. Jadi memang ada sebagian gitu yang memang pada dasarnya kan ingin menjadi seorang dokter gitu ya, tapi kan nggak terbayang bahwa perjalanannya begitu berat ya bagi saya gitu, karena ya lingkungan kan lingkungan baru, teman-teman baru semua gitu. Tapi ya ibu saya terus mensupport saya karena beliau juga tahu bahwa sekolah kedokteran tidak gampang. Akhirnya yang saya pegang, kata-kata ibu saya saat itu adalah, kamu selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kalau nantinya kamu ingin berpindah jurusan, boleh, tapi selesaikan dulu jurusan yang saat ini kamu ambil. Jadi tidak masalah, nanti kamu seorang dokter, mau ingin menjadi entertain, mau ingin turun ke bidang ekonom, gitu, silahkan, tapi selesaikan dulu yang kamu sudah mulai. Gitu. Dan kebetulan saya juga berpikir ya, oke lah, nih kaki sebelah udah kecemplung nih, kenapa nggak nyemplung sekalian? Gitu. Tanggung ya. Ya udah, jadi dari situ kita selesaikan.
disitulah udah harus dilanjutkan gitu. Memang jalur saya adalah di bidang kesehatan. Nah, yang saya mau dengar adalah jalannya pendidikan selama atau sewaktu dari kecil misalnya. Pernahkah melalui TK, kemudian ya itu pasti ya mungkin ya tingkatan dasar tuh mulai dari TK, tapi sebenarnya ada anak-anak yang lebih kecil lagi tuh mereka dari taman bermain. Nah, itu saya ingin dengar tuh bagaimana dulu, padahal bukan di Jakarta lagi, di daerah, di Cilegon ya. Cilegon tuh kurang lebih kalau cepat dari Jakarta ke Cilegon tuh sekitar 2 jam. 2 jam. Ya cukup jauh, jadi nggak dekat-dekat banget. Nah, yang saya mau dengar masa ketika kecil, ketika TK itu seperti apa? Ada kesan tersendiri nggak ketika di TK itu ya? Misalnya ada lomba-lomba ataupun apa. Kemudian ketika masa SD, kalau dulu saya zamannya itu masih SR, sekolah rakyat. Tapi kemudian sudah berganti, sekarang terkenal dengan sekolah dasar, SD, jadi kemudian SMP, kemudian SMA. Nah itu semua Dokter Astri menjalani dari TK sampai SMA itu di Cilegon atau seperti apa? Dari TK, SD, SMP itu di Cilegon ya. Kebetulan lingkungannya juga masih dalam satu komplek. Jadi saya sudah terbiasa sekolah dekat rumah. Tapi memang SMA berbeda kota, ada kota Serang ya. Jadi dari Cilegon ke Serang ya memang memakan waktu 20 menit dari rumah. Dari rumah. Ya. Iya. Kalau zaman TK yang saya tangkap, yang saya ingat, kenapa kepikiran menjadi seorang dokter, mungkin ya karena ibu saya seorang dokter juga, jadi kadang-kadang untuk kegiatan-kegiatan kesehatan kebanyakan, terutama waktu SD ya, SD sih, saya ditunjuk sebagai dokter kecil. Ya saya ingat itu sudah ada. Berkesan sekali ya, dari kecil udah tuh SD. Ya, dari SD sudah diarahkan gitu. Jadi ya memang, tapi saya juga senang gitu dengan kegiatan menjadi dokter kecil. Ya, oh begini, kalau ada orang yang luka kita harus bagaimana gitu. Jadi ya tahu. Oh itu bibit-bibit minat untuk jadi dokter tuh mungkin dari situ. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena ya terus terang ya, karena waktu menjadi dokter kecil kan kalau kita hari Senin tuh ada upacara. Nah itu kita punya barisan sendiri gitu. Jadi dikelompokkan sendiri nih dokter kecilnya. Iya, dikelompokkan sendiri karena kan pakai seragamnya juga beda ya. Kita pakai seragam putih gitu. Kadang bahkan itu kita jadi kebanggaan juga berarti. Iya benar, itu menjadi salah satu kebanggaan gitu. Bahkan kita kadang suka ditugaskan di belakang tuh, di belakang barisan ya, karena untuk memantau mana kira-kira yang butuh perhatian. Oke. Saya akan beralih ke Dokter Rinita sebagai ibunya Dokter Astri ini. Saya mau dengar cerita dari ibu atau dari Dokter Rinita tentang anaknya. Bagaimana sih sampai anaknya itu bisa jadi dokter? Tadi sudah saya tanyakan ke Dokter Astri, apakah ada paksaan ataupun diarahkan gitu anaknya? Seperti apa itu Dokter Rinita? Oh, gini Bang Pendi. Sebenarnya sih saya memang mengarahkan ya, wajar dong seorang ibu ya, dan kemudian juga saya ingin juga ada yang berminat untuk meneruskan profesi saya. Tapi terus terang dari awal itu banyak yang tidak berminat. Yang pertama ada yang bilang, anak saya 3 kan, nah yang Astri ini yang paling kecil, ada yang bilang ih takut darah gitu ya. Kemudian rata-rata mereka bilang nggak mau karena sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu kegiatan kita. Kalau lagi misalnya piknik, saya selalu terbirit-birit pulang karena ada panggilan. Nggak mau jadi dokter. Jadi baik semuanya bilang begitu. Ya sudah, jadi terserah lah ya. Nah, tapi ternyata pada saat Astri terus terang ya, Astri SMA kelas 3, dia bilang
"Mah, aku mau deh jadi dokter." Saya juga kaget. "Hah? Nggak salah tuh." "Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa." Saya daftarkan, ya. Saya daftarkan, suami juga mendaftarkan supaya dia dapat diterima mudah-mudahan di UI. Tapi kan ternyata tidak mudah, ya. Awalnya tuh memang jatuh bangun tuh, daftar sana sini, diterimanya di arsitektur gitu ya. Jadi kita masih berusaha Oh, lagi sempat gimana. diterima tapi di bidang lain. Tapi bukan dari UI, di Oh. Tarumanegara arsitektur. Gimana? Mantap nggak? Coba lagi deh. Nah terakhir memang Astri akhirnya dapat panggilan lagi dari Atmajaya, ya dari Atmajaya. Kemudian dites, tes yang kedua dia berhasil dengan baik. Jadi masuklah dia di Atmajaya. Tapi tidak mudah juga, ya karena terus terang ya Astri itu tinggal di kota kecil. Kemudian pada saat di Jakarta kan, wah lihat semuanya tuh rasanya bagus-bagus semua, terutama mall-mall itu kan bagus banget. Nah Iya. dia bilang memang dia jadi ratu mall sebenarnya gitu loh ya. Jadi nah saya juga memang akhirnya Astri diterima, dan yang lucunya gini, dia pernah bilang sama saya, "Mah, kalau kedokteran itu belajarnya sampai kapan ya harus belajar terus?" Dia kan ngerasa ya, Iya. kok belajar terus gitu. Terus saya bilang, "Long life study." "Hah? Long life study? Nggak salah tuh saya milih." Dia bilang, "Terusin aja." Saya bilang, apa yang sudah kita mulai harus kita teruskan. Nah, jadi dan saya terus terang, saya itu boleh dibilang ya sebagai pendorong, kemudian juga pendoa, ya. Karena kalau ada apa-apa larinya kemana? Kan dia pasti ke saya kan. Ayo kita doa sama-sama. Jadi pendorong, pendoa supaya dia berhasil lah. Yang terbaik untuk Astri. Itu aja sih sebenarnya ya. Tapi memang ternyata ya, doa itu sangat kuat pengaruhnya. Kan akhirnya anaknya berhasil. Doa ibu itu penting banget. Penting banget. Ya. Nah, saya dengar juga ternyata jadi ini ya, dokter Renita dokter, kemudian turun ke anaknya. Padahal dokter Renita sebagai ibu, ayahnya juga seorang dokter. Dan saya cari tahu tentang itu, ternyata ayahnya dokter Renita ini adalah seorang ahli paru juga, yaitu dokter Sugondo Ruwidodarmo. Dari penjajakan saya tentang keluarga ini, saya dapatkan bahwa Dr. Sugondo Ruwidodarmo itu adalah adik dari pahlawan nasional yang namanya sering kita dengar sebagai nama sebuah bandar udara di Yogyakarta, yaitu Marsikal Muda Adi Sucipto, pahlawan, nama pahlawannya. Jadi kita sering dengar, oh bandara Adi Sucipto. Nah itu adalah kakak dari ibu, Ayah, dari ayah. ayah dari dokter Renita. Ya jadi ini udah, saya aja sudah gagap ya berbicaranya, karena ini kakeknya dokter, anaknya dokter, anaknya lagi dokter. Ini sudah 3 generasi dokter semua. Saya jadi gagap bilangnya. Jadi ayah dari dokter Renita itu adalah dokter Sugondo Ruwidodarmo, adik dari pahlawan Adi Sucipto yang tadi saya sebutkan. Kemudian anak dari dokter Renita adalah dokter Astri. Itu sudah 3 keturunan atau 3 generasi, kakeknya, anaknya, cucunya. Nah, saya ingin dengar bagaimana sih sejarah dari cerita tentang keluarga ini. Ternyata bisa menurun. Dokter. Silakan Dokter Renita. Oh, saya nih sekarang Iya. lagi ya. Oke, makasih dikasih kesempatan Bang Pendi. Sebenarnya terus terang, kalau menurut saya itu bukan hal yang luar biasa, ya. Karena saya lihat juga pengacara biasanya juga pengen punya anak pengacara, ya. Atau bintang film, atau penyanyi, dia pun juga ingin anaknya jadi seperti sesuai profesinya. Jadi saya merasa sih itu hal-hal yang biasa, ya. Tapi kemudian ternyata bahwa ada dari anak saya yang menjadi ikut menjadi ingin profesi dokter. Saya bersyukur sekali
pasti itu campur tangan dari atas juga. Awalnya aja saya udah berdebar-debar ya, kali nggak keterima, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat lagi yang lain ya. Tapi kemudian saya ingat bahwa ternyata ada garis juga ya rupanya itu ya. Setelah saya pelajari juga seperti itu, bagaimana ayah saya dulu ya, kemudian saya dan anak saya ya. Anak ayah saya itu memang orang yang sibuk, si papi itu sibuk sekali dan orang yang pendiam. Dia pun tidak pernah, seingat saya tidak pernah minta saya jadi dokter. Mungkin dia pikir berjalan saja. Tapi terus terang, saya sendiri ya sebagai salah satu putrinya, saya nomor 3. Saya merasa gini, kakak saya lewat nggak jadi dokter. Dia masuk hukum, tapi baru tingkat 1 udah nikah. Kakak saya yang kedua masuk ABA, ya. Dia juga nggak terus jadinya kan. Nah saya pikir saya harus selesaikan kedokteran itu. Jadi sebenarnya itu hanya menurut saya nggak ada pilihan lain. Ya menurut saya itu saya berbakti pada orang tua dan mungkin juga kata-kata indah yang lainnya berbakti juga pada negara, ya. Dan saya harus jadi dokter. Kenapa? Dan saya tahu bahwa jadi dokter itu adalah pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan keluarga. Dan saya bilang juga sama Astri, ingat ya, jadi dokter itu pengorbanan. Ya karena kita juga ingin, terutama ya keluarga pada yang sakit, nomor 1 daripada dia bingung cari dokter, biasanya cari keluarga yang terdekat, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang selalu saya sampaikan kepada Astri. Jadi sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Banyak dokter-dokter lain bahkan ada yang bukan dokter aja anaknya dokter karena terus terang keluarga itu memang menerapkan anak saya harus jadi dokter. Kok zaman dulu kan kok nggak jadi dokter jadi insinyur gitu kan. Nah banyak juga yang ternyata kawan-kawan saya itu oleh dari kakeknya dokter-dokter juga banyak sebenarnya. Cuma memang kita juga harus katakanlah malang bintang. Bahkan saya sendiri pun sempat yang seperti Astri tadi sampaikan juga, saat tingkat 5 saya tanya ke ibu saya, Mam, enaknya jadi dokter nggak sih? Mami saya bilang, kamu kan udah tingkat 5, mau jadi apa lagi gitu ya. Karena saya juga belum mau nikah loh, saya belum punya pacar waktu itu juga ya. Jadi karena saya bilang, aduh kok berat amat ya jadi dokter itu gitu ya. Harus belajar terus menerus, kadang-kadang kita jaga ya. Dan kalau kita kebagian harus paginya lagi presentasi, jadi jaga sampai jam 6 pagi, udah nggak pulang ke rumah. Kemudian pada saat itu harus meneruskan lagi untuk presentasi, itu rasanya kadang-kadang udah otaknya udah nggak jalan. Dan saya memang terus terang saya tidak mudah ya untuk meneruskan. Kadang-kadang saya juga harus, saya sendiri merasa teman-teman saya banyak yang dia santai saja itu kok nilainya bagus. Tapi saya bersyukur bahwa saya ternyata tepat waktu. Itu aja ya. Kemudian yang satu lagi ya, dan saya juga sangat bangga dengan ayah saya ya, karena ternyata pada saat saya lulus si papi itu dia memestakan saya loh. Saya jadi heran sendiri, supaya dia bangga juga ya. Saya bilang, oh dia bangga juga ya anaknya jadi dokter gitu ya. Karena saya dipestakan cukup besar, pakai catering. Zaman dulu itu tahun berapa ya? Saya lulus ya, tahun 74. Masih ada pakai catering yang dari ibu yang di Jalan Cianjur, Ibu Supit, itu kan dulu terkenal. Nah kayak gitu, jadi kan cukup meriah. Jadi ya saya juga nggak heran, tapi saya terima kasih sekali pada ayah saya bahwa wah ayah saya ternyata sangat menghargai saya gitu. Nah tadi pada waktu Astri aja jadi lulus juga kita makan bersama ya Astri ya waktu itu ya. Waktu kan ada dokter muda udah dia udah lulus ya, jadi kita pun juga merayakan juga sih. Jadi itu saja. Jadi terus terang ya bahwa kakek saya itu jadi setelah tua nih saya berpikir memang ada urutan. Kakek saya juga bekerja di pendidikan ya. Kakek saya yang saya itu dia di Salatiga ya, dia dulu adalah seorang penilik ya, dipanggilnya dulu si opsiner gitu kan, bahasa Belanda masih gitu. Jadi kakek saya itu panggilannya itu Ndorosiner. Waktu itu Ndorosiner ya, karena dia punya jabatan gitu dipanggilnya Ndorosiner. Dan pada saat itu juga karena zaman Belanda ya, dia dapat kendaraannya kuda. Jadi gagah sekali dia naik kuda. Kadang-kadang papiku juga naik kuda foto keren gitu loh ya, pakai pakaian gayanya gitu ya, pakai boots gini, pakai topi antena atau apa itu yang gitu tuh ya. Nah kayak gitu. Jadi
Zaman dulu tuh seperti itu. Ya kakek saya, dan saya juga meniru kakek saya karena kakek saya ini ternyata kalau saya ingat-ingat dia itu sangat teliti, tepat waktu, disiplin, ya. Jadi dia mengajarkan kami juga seperti itu. Jadi kalau dia datang ke Jakarta, ya pasti ada aja yang salah. Kenapa di gini ya? Jadi itulah kakek saya, ya. Dan dia pun tekun dalam agama yang mengajarkan kita semuanya seperti itu, ya. Itu saja sih. Kakek berarti Eyang ya? Yang, Eyang Ruwidodarmo. ya, yang Ruwidodarmo. Nah itu kalau saya pelajari sejarahnya ya, beliau itu selain salah satu anaknya menjadi pahlawan, nah itu tadi berkaitan dengan dari dokter Renita sebutkan bahwa pengorbanan itu juga berawal dari situ rupanya ya, ada kata pengorbanan yang saya dalami, rasanya kemudian anak-anaknya itu bisa sebenarnya pahlawan nasional Adi Sucipto oleh Eyang Ruwidodarmo sebenarnya awalnya diharapkan oleh Eyang untuk belajar juga dalam bidang kedokteran. Ya betul. Kemudian sebagai anak dia berbakti pada orang tuanya dijalani, jadi dia tetap belajar untuk menjadi dokter. Tapi tarikan hatinya untuk menjadi penerbang, apalagi mungkin penerbang Senior. penerbang Masih muda. tempur ya. Ya. Penerbang tempur karena dia sering melihat pesawat-pesawat Belanda yang hilir mudik di atas rumahnya atau rumah eyangnya. Nah, keinginannya sangat kuat untuk jadi penerbang, sehingga beliau menjadi salah satu pendiri dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, ternyata kan memang anak-anaknya Eyang itu ada 5 ya, Pandawa 5. Pandawa 5 laki-laki semua. Ya. Kemudian sebagian besar dari anak-anak itu menjadi pilot memang. Ada yang terkenal di Auri juga, adik-adik dari Adi Sucipto. 3 anaknya menjadi pilot ya, penerbang ya. Ya, bukan kok, memang sih kalau Om Dar kan penerbang. Kalau yang paling muda Om Sadewo itu, Iya. dia sebenarnya navigator. Oh, navigator. Dia pendamping. Tapi ya sering terbang juga. Iya, memang Iya, dia iya. kan navigator, tapi dia selalu mendampingi, jadi selalu ada gitu. Nah itu kan luar biasa ya. Kemudian tadi dokter Renita bilang bahwa menjadi dokter itu adalah pengorbanan awalnya, bukan untuk sok-sokan bahwa saya ingin jadi dokter. Itu luar biasa kalau menurut saya. Iya. Tapi biasa kan kalau orang yang kita anggap luar biasa, mereka sendiri menganggapnya itu sih biasa-biasa aja. Biasa aja, itu masih banyak yang lebih hebat. Nah, sekarang saya ingin beralih ke Dokter Astri lagi, karena saya berharap nih teman-teman ataupun sahabat di luar sana yang mengikuti acara ini ingin dengar bagaimana sih jalannya pendidikan itu. Apa benar memang sulit untuk menjadi dokter? Kalau sulit, banyak yang nggak mau jadi dokter dong. Jadi saya pikir saya ingin dengar suka duka dari Dokter Astri menjalani pendidikannya. Kemudian tadi kita sudah dengar pengalamannya di SD sebagai dokter cilik. Kemudian ternyata tidak hanya dokter cilik, tapi jadi dokter beneran nih sekarang. Dan seorang ahli di bidang paru. Saya ingin dengar dari Dokter Astri sejarah pendidikannya supaya menarik bagi mereka yang menonton acara ini. Oke. Ya, suka dukanya memilih jurusan kedokteran pada waktu awal memang karena keinginannya mungkin belum terlalu terarah ya, karena memang waktu lulus SMA kan banyak sekali jurusan yang sebenarnya saya nggak hanya ingin memilih kedokteran gitu, tapi ada jurusan-jurusan lain yang saya juga minat gitu. Salah satunya ya arsitek gitu, ataupun terjun di bidang entertain ya.
Tapi karena dukungan dari orang tua ya mengarahkan kedokteran dan melihat juga nih garis keturunan dari kakek, ibu gitu. Kok hanya berhenti di saya, di anaknya kalau tidak ada yang meneruskan kedokteran, karena dua kakak saya ini tidak ada yang di jurusan kedokteran, mereka jurusannya berbeda. Milih beda pilihannya lain Benar. di bidang lain. Bidang lain. Dan itu berbeda-beda, ya kan? Jadi saya berpikir ya sudah, saya terjun di dunia kedokteran. Memang waktu awalnya lebih terasa banyak dukanya karena anak daerah ke kota Jakarta, kota besar, godaannya juga banyak. Gitu. Dulu terus terang, memang kalau semasa TK, SD, SMP, SMA, saya bisa dikatakan lancar ya, juara kelas gitu. Kalau di sini kok saya merasa kok sulit sekali ya gitu kan, tapi ya memang karena inilah kalau saya melihat bahwa yang namanya memasuki dunia kuliah gitu. Karena kita kan dipaksa untuk mandiri ya, karena kuliah ini adalah kita belajar sendiri ya, di mana orang tua juga melihat kita sudah cukup dewasa, ya memutuskan segala halnya sendiri. Jadi ya balik lagi, kalau dari pendidikan dari keluarga, saya berpegang prinsip dari ibu, apa yang sudah kita jalankan, ya kita selesaikan. Kalaupun ingin bidang yang lain, bisa kita teruskan selanjutnya. Tapi di lain itu juga ada kata-kata mutiaranya. Raih cita-cita setinggi langit, kalau bisa pendidikannya melebihi orang tua. Nah, itu yang saya pusing. Karena kedua orang tua saya sudah S2 manajemen ya. Satu manajemen rumah sakit, yang satu manajemen ekonomi ya. Jadi, waduh, kalau harus mengalahkan S2, saya harus S3 dong. Tapi setidaknya, oke, begitu selesai menjadi seorang dokter, tapi di situ saya nggak patah semangat karena begitu merasakan menjadi dokter umum, saya nggak hanya bisa puas menjadi seorang dokter umum. Saya ingin menjadi yang lebih spesifik. Nah, sebelum ke sana, maaf nih saya potong karena saya ingin mendengar ketika ada keinginan untuk menjadi dokter. Nah ini kan untuk teman-teman kita yang masih belajar entah di SMA atau mereka yang sudah kuliah. Saya ingin dengar langkah-langkah persiapan untuk masuk ke fakultas kedokteran. Misalnya seperti ini. Ketika SMA, sepengetahuan saya, ya saya merasa ketika sekolah itu juga kita sudah memilih jurusan atau bagian-bagian. Waktu ketika zamannya saya itu ada jurusan PAL ya, pengetahuan alam, PAS atau PASPAL ya, budaya. PAS itu ilmu pasti, kemudian ada jurusan sosial. Jadi dibagi 4 tuh ketika SMA. SMA kelas 2 sudah ada pembagian jurusan. Anda mau masuk PAL atau mau masuk PAS atau mau masuk sosial atau budaya. Kemudian kalau untuk pilihannya untuk menjadi dokter, paling tidak harus PASPAL. PASPAL. Nah, itu yang saya ingin dengar. Kemudian ketika sudah lulus sesuai dengan jurusannya, karena niatnya kan ingin belajar di bidang kedokteran. Kemudian bagaimana tuh ceritanya sampai bisa masuk di fakultas kedokteran? Itu mungkin juga ada pengalaman yang sulit gitu ya untuk dijalani, kemudian sampai bisa diterima di perguruan tinggi atau di universitas fakultas kedokteran. Itu tidak mudah. Nah, itu yang saya ingin dengar dari Dr. Astrid untuk berbagi kepada teman-teman lain. Oke, jadi waktu zaman saya sudah terbaginya 3
IPA, IPA, IPS, IPS, bahasa. bahasa. Ya. Jadi karena waktu itu di benak saya memang dari kecil mungkin kepikirannya hanya dokter gitu ya. Mungkin waktu pas galaunya pas benar-benar final decision kan itu jurusan benar kedokteran atau tidak nih gitu. Nah jadi waktu itu memang hanya terpikir untuk masuk IPA. Ya. Kebetulan saya juga sukanya matematika sama kimia gitu, dan fisika. Bahkan biologi sebenarnya nggak terlalu suka. Itu kan padahal hafalan ya. Padahal Kedokteran kan berkaitan dengan biologi benar, kan? benar. Ya. Jadi tapi ya setelah menjalani masuk kedokteran, kita kan banyak diajarkan bahwa untuk menghafal tentunya nggak hanya hafalan mati ya, tapi kan kita bisa membuat jembatan keledai dalam penghafalan. Nah itu kemudian ternyata tidak hanya menjadi dokter itu kan nggak hanya pintar secara apa ya pengetahuan saja, tapi kita harus bagaimana hubungan antar sosialnya gitu. Jadi satu yang saya tangkap dari guru-guru saya bahwa namanya kita berhubungan dengan manusia. Ya. Jadi sisi sosialnya juga harus lebih dilihat gitu. Nggak hanya kita ngobatin seperti misalkan ada pasien datang gitu kan, saya nggak hanya berhadapan hanya pasiennya saja, tapi apa yang membuat kira-kira keluh kesah pasien ini kita gali ya. Jadi penilaiannya juga holistik biasanya gitu. Jadi kadang-kadang faktor pikiran ya atau sosial di belakang hanya sakitnya mungkin tidak seberapa gitu, tapi faktor-faktor lain yang banyak lebih mengarah. Nah itu kita juga bantu ya. Jadi ya untuk selama menjalani perkuliahan kalau menurut saya ya namanya kita kan sudah mulai ajang kita dari sekolah yang biasa mungkin lebih banyak diarahkan ya. Kebetulan sekolah kita kan zaman dulu mungkin lebih banyak satu arah ya, guru biasa memberi paparan, kemudian muridnya yang nangkep, tidak terlalu banyak diskusi lah gitu ya. Tapi dengan kuliah kita yang diharapkan lebih banyak apa yang kita tidak mengerti, baca sendiri gitu kan. Jadi ya poin-poinnya saja yang dosen berikan gitu. Jadi ya waktu awal itu saya aduh bagaimana ini mengejarnya gitu. Bahkan ibu saya saja nggak ada gitu kakak kelas yang bisa kasih les tambahan gitu kan. Jadi saat itu kita sempat mengalami seperti itu juga berarti. Iya. Jadi ya saya pun mencari gitu. Jadi untuk senior kalau misalkan saya tidak mengerti ya saya kejar. Itulah gitu. Jadi kita ternyata begitu masuk dunia kuliah kita nggak sendiri ya. Banyak orang juga yang mengalami kebingungan. Cuma pesan saya pada waktu awal kuliah adalah itu yang menentukan lama tidaknya selama masa kuliah. Jangan terlena di awal-awal kuliah karena ya balik lagi ya. Mungkin karena saya awalnya adalah terlena ya dari kota kecil ke kota besar, banyak sekali hiburan mengikuti gayanya kawan-kawan saya di Jakarta yang memang sudah terbiasa gitu ya. Kerjanya harus cepat, ya seperti itulah. Jadi ya saya tidak terbiasa itu dan saya jadi ketinggalan gitu. Jadi yang bisa saya pesan biasanya itu ada ke adik sepupu saya. Dulu waktu masuk kuliah saya berpesan bahwa begitu masuk kuliah kejar ya, jangan terlena, harus cepat selesai ya. Akhirnya dia tepat waktu juga. Nah ketika selesai SMA itu kan di Serang ya tadi kalau saya nggak salah dengar, di Serang. Adakah tantangan atau hambatan sebagai orang daerah kemudian ingin kuliah di Jakarta ketika itu? Apa tantangannya ketika itu? Kalau pendidikan saya rasa tidak ya, maksudnya kan kebetulan saya sekolahnya di swasta ya, jadi tidak hanya setelah melalui tes
masuk ya kita lewat kan, kita lulus. Paling tantangannya ya karena gaya hidup ya, dan mungkin pola pembelajaran ya. Mungkin kalau misalkan biasanya sudah biasa di sekolah, karena saya waktu itu dari SMA negeri, Serang. SMA 1 negeri Serang. Ya. Memang kan pembelajarannya kita ada sesi diskusinya gitu, tapi kan tidak banyak gitu ya, lebih cenderung yang memang satu arah, guru mengajarkan apa, kita catat, kita belajar gitu. Tapi kalau sistem kuliah kan berbeda ya gitu. Hanya kadang-kadang poin-poin, ya sisanya ya baca sendiri gitu. Atau kalau yang tidak mengerti bertanya gitu. Tapi ya mungkin saya juga tipikalnya pemalu ya. Tidak berani bertanya, kesannya kalau kita nanya kok bodoh sekali ya. Dianggap bodoh. Ya, dianggapnya bodoh, masa begitu aja tidak mengerti gitu. Padahal ya sebenarnya itu kalau kita bertanya justru guru atau dosen tuh menangkap bahwa apa yang saya ajarkan itu belum sampai ke muridnya, murid yang terutama yang bertanya ya gitu. Jadi ya dia belum nangkep ya, itu kan saatnya guru, bagi saya ya itu guru untuk menambah pengetahuan lagi ke muridnya. Itu berarti itu PR-nya guru tuh untuk menambah ilmunya lagi. Nah, berkaitan dengan itu jadi penting buat saya. Jadi begini, ada guru yang mengajar, cara mengajarnya itu hanya satu arah. Jadi dari dia ke murid-murid harus dengar aja. Tidak ada interaksi antara mereka. Nah, sebaliknya ada juga guru-guru yang dia membangkitkan murid-muridnya untuk bertanya, berdiskusi. Nah, menurut Dr. Astri, seperti apa sih sebenarnya pola pembelajaran yang lebih baik? Apakah memang betul yang tadi harus satu arah? Anak-anak, ini saya sebagai guru, saya yang menerangkan terus sepanjang waktu ini, atau harus ada interaksi yang aktif seperti itu? Oke. Sebenarnya gini, karena tiap orang itu berbeda kalau menurut saya. Jadi ada yang bisa, cara pembelajarannya kan ada yang dapat menangkap satu arah hanya dengan mendengar bisa menangkap. Tapi ada yang butuh sambil melihat dan mendengar gitu. Kalau saya tipikal melihat dan mendengar gitu. Jadi yang saya dapatkan akhirnya adalah pada saat kuliah, mungkin waktu awal-awal saya kesulitan, akhirnya apa yang waktu itu dosen bicarakan, saya catat, saya lihat, dan saya ulang begitu selesai gitu. Atau kadang-kadang bahkan pada saat sebelum mulai kuliah saya baca dulu. Jadi begitu dosen memberikan penjelasan, saya sudah nangkep, maksudnya ini gitu. Karena kan kadang kalau dosen atau guru hanya memberikan, ada yang kalau dengan sistem pembelajaran sambil diskusi hanya memberikan poin-poinnya. Hanya jadi begitu diberikan poin, saya sudah mengerti. Ini yang ditangkap gitu. Jadi yang tidak saya mengerti, saya bisa tanyakan. Gitu. Akhirnya itu yang bisa saya pelajari dari sistem pembelajaran maupun yang satu arah ataupun yang dua arah. Oke. Kita beralih ke dokter Rinita. Saya ingin dengar pandangan dokter Rinita terhadap bisa terhadap anaknya, karena anaknya juga seorang dokter, tapi bisa juga karena kan dokter Renita itu mau tidak mau sudah berpengalaman dalam menjalankan profesi sebagai dokter. Berapa tahun ya dokter sudah menjalani? Saya lulus kan tahun 74. 74 sekarang 74 awal 2021. Ayo matematika. 47 2021 dikurangi 1974. 47 tahun dan saya hitung nih. 44 tahun. 47 47 tahun. 47 tahun loh. 3 tahun lagi itu udah bisa dirayakan 50 tahun sebagai dokter. Ya bagaimana dokter? Ya. Gini, saya memang berprofesi sebagai saya praktek kan berprofesi saya sebagai dokter umum tentunya. Tapi memang saya ada embel-embel, jadi saya dokter umum yang senior. Tapi memang ya
saya katakan tadi bahwa kedokteran itu, medicine is a long life study. Jadi kalau kita mau maju ya kita harus berusaha, ikut seminar, jadi biar nggak ketinggalan zaman. Bahkan spesialis pun dia harus ikut seminar. Kode dokter tua nggak mau ikut seminar, ilmunya kuno, terus terang. Jadi saya juga perhatikan seperti itu. Tapi saya pun harus tahu diri ya. Saya ini rasanya di Cilegon udah dokter paling tua yang masih praktek. Tapi terus terang saya sangat membatasi sebenarnya praktek saya, lebih banyak konsultasi. Jadi konsultasi dalam arti kata gini, pasien itu kan banyak yang bingung nih kadang-kadang. Saya sakit ini enaknya kemana ya dok ya? Jadi saya bilang, nah saya itu tugas saya untuk menjelaskan. Oh sakit Anda gini-gini, sebaiknya Anda konsultasi dulu setelah melalui saya ya. Misalnya kok saya kan yang umum dulu, setelah itu kelihatannya Anda harus ke dokter misalnya syaraf ya, bukan syaraf kepala ya, itu maksudnya kan saya bilang urat syaraf nih gitu. Kalau nanti sini nanti barangkali perlu juga ke dokter yang ke dalam. Jadi yang hal seperti itu yang sekarang lebih banyak saya lakukan, dan juga banyak ternyata mereka itu membutuhkan saya untuk seperti itu. Jadi konsultasi saya harus kemana ya? Mereka datang ke saya. Kalau mereka percaya, kadang-kadang mereka, saya udah terlalu lama sih di Cilegon ya, mereka udah kenal saya dan saya kenal mereka rata-rata. Saya bilang kelamaan nih saya di Cilegon, tapi saya menikmati sekali zaman sekarang ini. Pasien saya nggak usah banyak, tapi yang penting pasien, karena saya punya prinsip pasien itu harus tahu apa yang diderita ya. Dia harus tahu kalau sakit, terutama terus terang saya mendalami kencing manis ya, karena saya sendiri penderita 23 tahun kencing manis, ya mudah-mudahan masih dipanjangkan umur saya gitu ya. Nah, mereka-mereka itu yang sakit itu rasanya tuh saya dapat, kalau ada pasien kencing manis saya tuh dapat mangsa. Dan saya bilang, oke, kamu saya pegang dulu sampai semuanya stabil, setelah itu mau ke dokter mana aja silahkan. Jadi saya juga nggak mau sih pegang, untuk saya nggak perlu begitu, tapi dia harus tahu sakitnya apa. Dan saya memang sangat menyukai orang-orang tua. Jadi kalau mereka yang saya masih bertugas di klinik pensiunan. Nah, kalau mereka itu datang ke saya biasanya coba lain kali datang sama anaknya atau cucunya. Biar mereka tuh yang ngurusin tuh mereka, bukan mereka kan kasihan. Saya tanya makan obat apa gitu ya. Pertama kali kadang-kadang mereka nggak tahu obatnya merah atau hijau, atau saya juga nggak tahu kok merah hijau, tapi kok dia sebut namanya kan ini. Jadi kok datang lain kali lengkap dengan anaknya. Saya selalu pesan pada anaknya. Dan bahkan kadang-kadang ya sekarang ini yang saya lakukan, terus terang saya juga ada sih batas waktu di mana saya harus berhenti ya. Anak saya udah memperingatkan, "Ma, umur mama berapa?" Karena misalnya bolak-balik ke Jakarta, Cilegon, Jakarta lagi, Cilegon. Tapi gitu. Selama masih mampu, masih boleh berpraktek dong sebagai dokter, atau ada batasan nggak untuk berpraktek dokter itu? Harusnya tahu umur diri. Sekian misalnya. Enggak sih. Hanya tahu diri Gini, aja. kita tahu diri, kok kita udah mulai pikun-pikun terus. Jangan ya. Lihat pasien, Sebaiknya siapa ya gitu ya. Siapa ya namanya siapa ya. Tapi kan selama dia mampu, boleh, tetap boleh. Tidak ada boleh peraturan bahwa dokter itu harus berhenti berpraktek ketika berumur sekian. Gini. Gitu, Karena gini ya, spesialis pun ya, dia kan juga menjalani masa tua, meskipun dia ilmunya banyak. Saya juga sering lihat spesialis yang tua itu kadang-kadang juga bicaranya lambat, jadi rasanya nggak pantas lagi deh dia praktek. Ya, tapi kembali lagi kan, kita kan nggak bisa ternyata itu sampai sekarang pun. Pada saat terus terang waktu saya bekerja di rumah sakit dan jadi pimpinan di sana, kita mulai batasi. Oke, kalau dokter umum kita buat 60 tahun gitu ya. Dokter spesialis boleh deh sampai 65 atau 70, karena kita harus lihat juga kalau dia jalannya aja udah terseok-seok masih mau praktek, jadinya apa kan gitu ya. Jadi dia harus dapat, jadi memang kita tidak bukan bidang, bukan perusahaan kita, selagi dia ini toh pasien yang memilih, akhirnya begitu. Gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi saya nggak ini, cuma saya sendiri juga harus tahu batas saya gitu ya. Sudah umur segini dan saya juga kadang-kadang sering lupa, wajar kan, meskipun terus terang mereka yang muda-muda aja masih suka lupa juga kok. Iya, jadi saya kadang-kadang juga lama, tapi meskipun ini ibaratnya mobil itu mau diesel, panasnya lama kan gitu. Dan kita mesti maklum, gitu aja sih. Ya tahu diri aja. Tapi ya. saya boleh dengar nggak umurnya Dokter Renita sekarang? Saya sekarang 72, jalan 73. 72 tahun loh, masih cantik. Waduh. Anaknya juga, coba, kan itu luar biasa. Harusnya bangga dong. Kemudian tadi saya tanyakan misalnya,
kapan sih usia tertentu yang dokter tidak boleh berpraktek, ternyata masih boleh terus? Gak Boleh gini. selama mampu, Ya. daya ingat masih ada. Gini, Nah, karena itu rasanya gini, mereka juga pakai terus terang. Pada waktu saya di rumah sakit, kan kita mau buat aturan seperti itu, dan itu berlaku untuk saya juga. Tapi suatu ketika pernah saya lontarkan, banyak yang bereaksi. Mas bilang, oke, nggak jadi. Saya bilang gitu. Ya, silahkan sendiri dah. Apakah tiba-tiba dia meninggal, apa kemudian dia pikun akhirnya mengundurkan, jadi udahlah gini. Karena nggak ada sih aturan-aturan seperti itu, gitu yang Nggak ada ya? nggak ada. Jadi ya kita menghormati masing-masing orang. Tahu diri aja deh, gitu aja. tapi dokter Nita kan sekarang tadi saya dengar masih praktek di pensiunan rumah Iya. sakit atau Saya kan klinik. Jadi kan saya kerja di Rumah Sakit Krakatau Steel, dan itu saya pensiun, dan banyak orang-orang dari Krakatau Steel itu yang pensiun dan berobatnya di klinik itu, klinik pensiunan khusus. Tapi masih berkaitan dengan Krakatau Steel juga kliniknya? Lain sih Atau- sebenarnya, oh, sendiri. sendiri. Yayasan, jadi yayasan, tapi memang saya tugas di sana. Dan jadi saya juga suka karena saya ketemu mereka. Kadang-kadang mereka kita ngobrol. Jadi kadang-kadang berobatnya lama. Jadi mereka juga bosan ya nunggu saya. Tapi setelah mereka di dalam, mereka kan lupa bahwa di sini kan ngobrol. Kadang-kadang marah. Kok dokter lama banget sih, ngapain aja sih di dalam gitu. Setelah itu kan saya tangani mereka, tuh ini enggak setengah jam loh Anda ngobrol sama saya. Oh iya ya, kok di dalam nggak terasa. Di luar yang nunggu capek. Nah itulah orang-orang tua kan gitu. Tapi emang terus terang, saya tuh sayang sama orang tua. Ya, bahkan pasien-pasien saya sendiri, ya, saya suka telepon. Gimana kok udah lama nggak kayak ini? Kadang-kadang udah lama ya. Apa ini Nah masih itu hidup? tadi ya berkaitan dengan hubungan sosial ya Benar. kepada pasiennya ya. Saya tuh sama pasien deket, kok perlu saya kunjungi, nggak usah free, saya nggak usah dibayar. Jadi ada waktu yang saya datangi untuk kunjungan ke mereka gitu. Itu aja sih ya. Terus ketika bertugas di rumah sakit Krakatau Steel, dokter Nita ingat berapa tahun? Rasanya kan dari tahun 74 sampai saya pensiun. 74 lagi sampai pensiunnya. Saya umur 65 ya. Jadi tahun 65 saya pensiun. Dari rumah sakit itu. Jadi dari coba deh, saya masuk 1974, 2016 2005 coba ya kan saya sudah pensiun tuh, tapi saya emang karena saya menjabat sebagai waktu itu sebagai salah satu direksi itu tidak ada berdasarkan umur tapi 5 tahun. Nah saya 10 tahun di situ, jadi memang saya cukup lama jadinya gitu. Dan rasanya kok, dan saya itu rasanya juga nggak tahu ya, saya betah sekali di Cilegon. Akhirnya saya berpikir bahwa Allah itu memang menugaskan saya di sana. Jadi saya orang Jakarta loh ya, orang tinggal di Jalan Gunawarman gitu ya, sombong ya. Jadi tetangga aja belum tentu kenal. Nah sekarang saya dijebloskan di sana, ketemu sama mereka dan saya menganggap mereka adalah bagian dari saya gitu ya. Jadi saya merasa sebenarnya juga di sana saya di Cilegon tuh saya nggak bisa sembarangan, karena rata-rata kok semua orang kenal ya. Jadi kalau bayangkan ya Bang Pendi, kalau saya beli gado-gado aja gitu, terus kan saya si penjualnya tuh bilang dok gitu ya, dan bilang dokter gitu. Terus yang lainnya tuh juga mereka bilang, orang-orang itu yang masih muda, saya juga tahu dokter kan dokter saya dulu ke pasar juga gitu, dok sini dok gitu ya. Terus jangan dokter, tiba-tiba suatu ketika saya datang lagi, Bu Bidan sini dong. Wah susah nih orang diajak ngomong. Jadi dari dokter, karena dia tahu saya tidak mau dipanggil dokter. Jadi panggilnya Bidan. Kalau dokter itu di klinik, bukan di pasar, saya bilang gitu. Terus ya dia kali lagi kok panggil saya Bu Bidan. Sekarang panggilnya Bu Bidan. Ya udah, terserahlah apa maunya dia gitu lah. Tapi sebagai dokter itu dinikmati aja ya berarti ya, Ya. berjalan sendiri. Apalagi Kita harus nyadari kan. sadar bahwa ini adalah kerja sosial juga bagi sesama manusia. Iya. Luar biasa itu. Memang dokter. harus begitu. Semakin kita tua kan kita sadar ya, kita kan nggak usah mencapai apa sih yang lagi mau dicapai lagi apa sih gitu ya. Jadi dan anak-anak juga mengingatkan, ingat umur. Jadi saya juga harus sadar ya. Iya ya, orang-orang dengan DM kencing manis 23 tahun biasanya sudah pada lewat gitu ya. Dan saya juga harus berusaha sehat kan gitu aja. Jadi menyenangkan hati saya, menyenangkan hati anak-anak, menyenangkan cucu-cucu saya, itu aja. Amin. Dan kawan-kawan saya. Ya. Iya, betul. Itu aja sih. Nah, kembali lagi ke Dokter Astri.
saya itu mengamati, ya boleh dibilang diam-diam juga ya, melihat bahwa Dokter Astri ini tidak mudah gitu untuk menjalani profesinya sebagai dokter ya. Anak ada 2 kan, masih kecil-kecil. Iya. Nah, berapa umurnya ya? 2 anak itu, yang pertama umur 5 tahun dan 5 3 tahun, 5 dan 3 tahun. Anaknya sehat-sehat, 2 anak itu aktif. Nah, yang saya mau atau yang saya bangga sekali dengan Dokter Astri ini adalah ketika pandemi COVID-19 ini itu tidak main-main. Tidak main-main. Orang gampang tertular kemudian meninggal. Di saat-saat itu Dokter Astri itu tetap berpraktek setiap hari kerja sepanjang yang saya tahu ya, sepanjang yang saya amati. Kemudian prokes itu saya nggak tahu dijalaninya seperti apa, tapi ketika sampai di rumah dengan adanya keluarga, ada suami, ada 2 anak yang masih kecil, dan mereka alhamdulillah ya masih, puji Tuhan itu masih sehat, anaknya gemuk-gemuk. Nah, itu yang saya mau dengar, pengalaman Dokter Astri ketika menjalani masa pandemi ini sampai sekarang sudah menurun. Ya, bersyukur menurun. Bersyukur betul. Jadi pada awalnya memang horor sih memang Bang ya. Karena kita kan nggak tahu apa ini penyakit baru, jadi bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya. Jadi segala pencegahan itu kita lakukan dengan ketat. Jadi pada saat itu adalah memang untungnya karena saya sebagai dokter paru terbiasa memakai masker ya. Jadi sebelum pandemi pun saya juga sudah terbiasa memakai masker gitu. Apalagi kalau pasien saya kan kebanyakan orang batuk-batuk ya. Saya diludahin terus nih sama pasien gitu. Jadi ya saya harus selalu memakai masker. Dan kemudian karena mulai pandemi harus memakai masker, jadi itu bukan suatu masalah buat saya. Tapi ya sudah dengan kebiasaan juga nih rajin cuci tangan ya. Tapi cuci tangannya jadi harus semakin rajin. Dan mandinya juga jadi semakin rajin. Dulu paling kan kalau mandi biasa sampai rumah. Kalau ini sebelum pulang ke rumah, jadi dari rumah sakit udah mandi dulu. Nanti sampai rumah mandi lagi. Gitu. Jadi ya itu udah itu prokes seperti gitu. Tapi dengan seiringnya waktu ya paling tidak kita sudah mandi pas saat pulang dari rumah sakit ya. Kemudian baju juga langsung ganti. Iya, jadi itu nggak ada lagi tuh namanya baju bekas pakai keluar tuh saya gantung dulu di kamar gitu, nggak ada. Karena kan selama pandemi ini kita nggak tahu ya apa yang menempel di pakaian kita. Gitu. Dan pada awal-awal bahkan saya pun berganti baju di garasi. Gitu. Jadi dari rumah sudah disiapkan bahwa baju rumah itu ada di garasi. Jadi nyampe rumah kan sudah mandi dari rumah sakit, pas pulang di garasi buka baju, ganti baju kotornya langsung masuk ke mesin cuci, langsung habis itu masuk ke kamar mandi. Seperti itu. Sebetulnya pencegahannya. Dan kalau dibilang rajin minum vitamin, kebetulan dari awal, dari kecil pun saya sudah dibiasakan minum vitamin oleh ibu saya gitu. Dan itu pun saya biasakan pada anak saya sekarang gitu. Jadi 5 tahun bahkan sudah bisa minum pil juga ya, bersyukur. Terus mereka juga rajin pakai masker. Bahkan pada saat nilai angka COVID tinggi-tingginya, saya bilang tidak keluar rumah, banyak virus di luar. Jadi dari pagar tuh mereka sudah, hey jangan keluar. Kadang-kadang mengingatkan mbak-mbak di rumah, tidak keluar pagar, banyak virus di luar. Mereka yang bicara seperti itu. Ya. Nah, pada yang menonton nih, perhatikan di meja saya masih ada masker. Tadi sebelum ini kita pakai masker, tetap prokes itu tetap, walaupun sudah menurun yang terjangkit COVID-19,
tetap harus berhati-hati, tetap rajin cuci tangan, pakai masker, jangan ngumpul-ngumpul kemana-mana, walaupun misalnya sudah boleh ke mall, tetap jaga jarak. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin dengar dari kedua dokter, bisa sebagai closing statement dari masing-masing dokter, atau boleh memilih sebutkan 3 kata saja yang berkaitan dengan kedokteran. 3 kata saja, misalnya sehat, minum obat, udah 2 kata tuh, sehat, obat, olahraga, misalnya seperti itu. 3 kata, atau disampaikan closing statement. Silakan. Siapa duluan? Dokter Astri dulu. Saya. Oke, kalau dari saya pasti ya, sehat, kemudian bahagia, dan bersih. Oke. Itu yang harus kita pegang. Kalau saya Dokter ini. nggak jauh beda ya. Sehat, olahraga, dan bersih. Oke. Sama ya? Tadi sama ya? Enggak Iya. ya? Ada. Oh, Iya. ada olahraga. Ini rajin Karena saya olahraga. harus olahraga. Kalau saya Penting. rajin membahagiakan. Penting. Ya, penting itu. Semuanya penting. Harus tetap bahagia. Bahagia itu sebenarnya bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Bang Pendi emang bener loh. Makanya kenapa saya olahraga ya? Karena dengan olahraga kita, imunitas kita bagus dan kita akhirnya bahagia. Karena endorfinnya keluar. Wah. Dan jadi gini, Dengan baik-baik. jadi kita harus olahraga supaya endorfin kita keluar. Itu yang saya contohkan kepada pasien-pasien saya udah tua tuh. Ayo dong kita coba deh stretching aja gini, sambil saya juga gitu stretching. Jadi tapi rasanya kan saya 2 kali Penting. ada 5 pasien gitu aja gini kan lama-lama saya kan nggak pulang-pulang nggak pegel-pegel. Iya. Nah Iya. endorfin kita keluar. Iya, betul. Nah, inilah akhir dari pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada obrolan santai kita ada yang bermanfaat bagi Anda. Sampai berjumpa lagi pada acara berikut. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.